Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang uh, bab aplikasi turunan pada materi laju perubahan dan fungsi naik atau turun atau konstan. Oke, kita lanjut ke aplikasi turunan. Pada contoh soalnya yaitu sebuah kapal tanker mengalami kebocoran dan tumpahan minyaknya menyebar di lautan dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya bertambah dengan laju konstan 2 meter per detik. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancaran 70 meter? Jadi langkah pertamanya yaitu gambarkanlah dan beri label besaran yang berubah. Kemudian langkah keduanya identifikasikan laju-laju perubahan diketahui dan laju perubahan akan dicari. Untuk dr per dt itu menyatakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktu yang bisa diketahui 2 meter per detik. Jadi bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu dr per dt sama dengan 2 meter per detik. Dan untuk dA per dt menyatakan laju pertambahan luas terhadap waktu yang akan dicari. Jadi dinyatakan dA per dt R 970. Langkah ketiga, tentukan persamaan yang mainkan kuantitas yang laju perubahan dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui. Dari rumus luas lingkaran diperoleh A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian untuk langkah keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Bila A dan R adalah fungsi dari T, maka kedua sisi dapat diturunkan terhadap T sehingga diperoleh dA per dt sama dengan 2 pi R dr per dt. Kemudian langkah kelima, evaluasi turunan titik yang dimaksud. Dari dA per dt R 970 kita masukin rumusnya itu 2 pi R dr per dt, 2 pi dimana R itu 970 dan dr per dt sama dengan 2. Maka ketika 2 pi dikali 70 tadi 2 180 pi meter kuadrat per detik. Jadi kesimpulannya, pada saat R sama dengan 70, daerah tumpahan bertambah dengan laju 280 pi meter kuadrat per detik. Kemudian untuk contoh kedua, pada contohnya yaitu keran air yang bocor membentuk genangan air yang semakin lama semakin melebar dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya semakin bertambah dengan laju konstan 3 cm per second. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari sebesar 35 cm? Untuk penyelesaiannya pada tahap pertama yaitu sketsakan dari tabel besaran yang berubah, yaitu pada T sama waktu itu dengan satuan detik, R itu jari-jari genangan dengan 1 cm per detik. Ada untuk A nya sebagai luas tumpahan itu dengan 1 cm kuadrat per second. Untuk langkah kedua, identifikasikan laju perubahan yang diketahui dari laju perubahan yang akan dicari. Untuk dr per dt itu sama 3 cm. Untuk dA per dt nya itu merupakan laju perubahan luas waktu yang akan dicari. Kemudian langkah ketiganya, kita menentukan kuantitas laju perubahan dicari dengan menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian untuk langkah keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan diberi laju perubahan yang tidak diketahui dari rumus lingkaran. Kemudian kedua sisi diturunkan terhadap waktu T sehingga dA per dt sama dengan 2 pi R dr per dt. Untuk R sama dengan 30 cm, maka genangan air bertambah dengan laju dA per dt sama dengan 2 pi dikali R nya itu diketahui 35 dan dr per dt nya sama dengan 3. Maka ketika dikalikan 2 pi dikali 3 hasil 210 pi cm pangkat 2 per second. Kemudian kita lanjut untuk fungsi naik turun konstan. Definisi dari
fungsi naik turun yang konstan, yaitu misalkan f didefinisikan pada selang tertentu dan x1, x2 menyatakan titik pada selang tersebut, maka A sama dengan f naik selang itu jika f x1 kurang dari f x2 untuk x1 kurang dari x2. Kemudian untuk f turun pada selang itu jika f x1 lebih dari x2 untuk x1 kurang dari x2. Kemudian untuk f konstan itu jika f x1 sama dengan f x2 untuk x1 kurang dari x2. Untuk gambar dari fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi konstan bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk teorema fungsi naik atau fungsi turun atau konstan, misalkan f suatu fungsi kontinu pada selang tertutup a, b dan dapat diturunkan pada selang terbuka a, b jika fx x sama dengan yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap nilai x dalam selang terbuka a, b, maka f naik pada selang tertutup a, b. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap nilai x dalam selang terbuka a, b, maka f turun pada selang tertutup a, b. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 0 untuk setiap nilai x dalam selang terbuka a, b, maka f konstan pada selang tertutup a, b. Dan untuk gambar garis singgung kemiringan positif, negatif, dan kemiringan nol bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk kecekungan, definisi kecekungan, misal f dapat diturunkan pada suatu selang, yaitu bisa terjadi f disebut cekung ke atas pada suatu selang jika f aksen naik pada selang tersebut. Untuk kejadian selanjutnya yaitu f disebut cekung ke bawah pada suatu selang jika f aksen turun pada selang tersebut. Teorema kecekungan, untuk kecekungan ini dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Jika f double aksen x lebih dari 0 pada satu selang terbuka a, b, maka f cekung ke atas pada selang terbuka a, b. Jika f double aksen x kurang dari 0 pada suatu selang terbuka a, b, maka f cekung ke bawah pada selang terbuka a, b. Untuk gambar dari contoh kecekungan bisa dilihat pada gambar berikut. Dan untuk contoh dari menggambar grafik cekung, yaitu kita menggunakan contoh persamaan, yaitu y sama dengan fx sama dengan yaitu pada x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 1. Penjelasannya itu kita melakukan turunan kedua, yaitu cari turunan kedua dari x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 1. Cara kita melakukan turunan pada turunan pertama yaitu didapatkan 3x kurang x min 2 tutup kurung, sehingga kita dapat turunan keduanya yaitu 6 buka kurung x min 1 tutup kurung. Setelah itu kita bisa menentukan gambar dari kecekungan tersebut. Kemudian kita lanjut pada ekstrem relatif, yaitu uji turunan pertama dan kedua. Definisinya itu maksimum relatif. Suatu fungsi f dikatakan maksimum relatif di x0 jika f x0 lebih dari sama dengan fx untuk semua x dalam selang terbuka dan memuat x0. Dia definisi minimum relatif. Untuk contohnya dari ekstrem relatif, kita bisa menggunakan persamaan dari fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2. Pertanyaan itu tentukan dan gambarkan ekstrem relatif berikut. Penjelasannya itu
Turunan pertama dan kedua dari f(x) diperoleh f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4x sama dengan 4x buka kurung x min 1 dikurung buka kurung x tambah 1 tutup kurung. Kemudian untuk f double aksen x nya sama dengan 12x pangkat 2 min 4. F aksen x sama dengan 0 menghasilkan titik stasioner x sama dengan 0, x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1 karena f double aksen 0 sama dengan 4 yaitu kurang dari 0. F double aksen 1 sama dengan 8 lebih dari 0 dan F double aksen min 1 sama dengan 8 lebih dari 0, maka terdapat maksimum relatif di x0, minimum relatif di x1 dan x min sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut ke asimtot. Asimtot merupakan sebuah batas berbentuk garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Untuk asimtot sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Untuk asimtot tegak, jadi pada bagian penyebut fungsi rasional dengan membuat penyebutnya sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai asimtot tegak yaitu x sama dengan c, dengan c adalah konstanta. Garis x sama dengan c adalah asimtot tegak dari grafik fungsi kontinu jika salah satu dari syarat terpenuhi. Itu dimana lim x mendekati c positif fx sama dengan tak hingga, lim x mendekati c positif fungsi x sama dengan min tak hingga, kemudian limit x c negatif fx sama dengan tak hingga, lim x mendekati c negatif fx sama dengan min tak hingga, dimana fungsi rasional fx sama dengan px per qx, yang dimana ax pangkat m ditambah bx m-1 ditambah cx m-2 ditambah seterusnya. Kemudian untuk qx nya itu bisa kita dapatkan dengan px pangkat n ditambah qx n-1 tambah rx n-2 ditambah seterusnya. Kemudian untuk asimtot datar, jadi pada fungsi rasional yang mempunyai derajat penyebut lebih besar atau sama dengan dari derajat pembilangnya. Asimtot datar dapat melalui lim x mendekati tak hingga fx mengalir 0 dan x dan limit x mendekati min tak hingga fx mengalir 0. Apabila kedua limit tersebut ada dan bernilai sama, maka dapatkan nilai asimtot datar yaitu y sebagai 0 dengan y0 adalah konstanta. Kemudian untuk asimtot miring, jadi pada fungsi rasional yang mempunyai derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya, asimtot miring didapatkan dengan cara sebagai berikut. Misalkan fx sama dengan px per qx adalah fungsi rasional dengan derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya, maka melalui proses pembagian panjang fx dapat dibentuk menjadi fx dengan hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Asimtot miring terjadi pada hasil bagi yang terbentuk pasangan garis y sama dengan px tambah q dengan p, q adalah konstanta. Kemudian kita lanjut untuk grafik fungsi polinomial. Langkah-langkah dari grafik fungsi polinomial itu pertama hitung turunan pertama dan kedua dari px yaitu p aksen x dan p double aksen x. Kemudian langkah kedua dari p aksen x tentukan titik stasioner dan selang di mana p naik dan turun. Untuk langkah ketiga dari p double aksen x tentukan titik belok dan selang di mana p cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kemudian langkah keempat, plot irisan dengan sumbu y, titik stasioner, titik belok, dan jika mungkin irisan terhadap sumbu x. Akhirnya plot titik-titik tambahan yang diperlukan untuk mempelakurasi yang diinginkan dalam grafik. Untuk kita lanjut ke sifat-sifat grafik fungsi rasional, yaitu pertama simetri, kedua perpotongan dengan sumbu x, ketiga perpotongan dengan sumbu y, kemudian asimtot, kemudian selang naik dan selang turun, kemudian titik stasioner, kecekungan, titik belok. Contoh dari grafik fungsi rasional itu gunakan sifat rasional sebagai berikut. Simetri pangkat x dengan x tidak mengubah persamaan, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Kedua, perpotongan dengan sumbu x dan y sama dengan 0 menghasilkan perpotongan dengan sumbu x di x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Perpotongan dengan sumbu y
diambil X sama dengan 0 menghasilkan perpotongan dengan sumbu Y di Y sama dengan setengah. Asintot tegak diambil X pangkat 2 min 16 X sama dengan 0, maka asintot tegak X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Asintot datar Y itu sama dengan 2 dengan persamaan sebagai berikut di bawah. Kemudian kita lanjut ke garis singgung tegak dan cubes atau patahan. Definisi garis singgung tegak itu grafik suatu fungsi f dikatakan memiliki garis singgung tegak di x0 jika f kontinu di x0 dan mutlak f aksen x menuju positif hingga bila x sama dengan x0. Kemudian definisi cubes itu adalah grafik fungsi f dikatakan memiliki cubes di x0 jika f kontinu dan f aksen x mendekati positif hingga untuk x mendekati x0 dari suatu sisi dan f aksen x mendekati minta hingga untuk x mendekati x0 sisi yang lain. Untuk ekstrem absolut, jika S merupakan domain dari fungsi f, maka f x0 disebut nilai maksimum absolut atau nilai maksimum dari fungsi f, dan S jika f x0 lebih dari sama dengan fx untuk setiap x dalam domain S. Kemudian selanjutnya f x0 disebut nilai minimum absolut atau nilai minimum dari fungsi f pada S jika f x0 lebih dari sama dengan fx untuk setiap x dalam domain S. F x0 disebut nilai ekstrim absolut atau nilai ekstrim dan fungsi f pada S jika f x0 ada nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian fungsi yang dimaksud maksimum atau diminimumkan disebut fungsi positif. Teorema nilai ekstrim jika fungsi. Dan ketiga, gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi perubahan. Kemudian kita lanjut pada masalah-masalah yang terkait dengan interval tertutup berhingga. Contohnya yaitu tentukan ukuran dari 4 persegi panjang yang mempunyai keliling 100 meter agar 2 sel sebesar mungkin. Penyelesaian X sama dengan panjang 4 persegi panjang, Y sama dengan lebar 4 persegi panjang, L sama dengan luas 4 persegi panjang, dimana L sama dengan X dikali Y. Karena keliling persegi panjang 100 meter, maka ubah X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut: 2X ditambah 2Y sama dengan 100, X ditambah Y sama 50, sehingga kita masukkan persamaan Y nya menjadi Y sama dengan 50 min X. Setelah itu kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, L sama dengan X kali Y, kemudian kita masukkan tadi Y yang tadi menjadi L sama dengan X bukan 50 min X sama dengan 50X min X, karena X merupakan panjang yang tidak negatif, dan karena jumlah dua sisi yang panjang X tidak dapat melebihi total keliling 100 meter, maka X harus memenuhi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 50. Dari persamaan ketiga diperoleh turunan pertama dari LX adalah DL sama dengan DL per DX sama dengan 50 min 2X. Kemudian kita lakukan persamaan sehingga didapatkan X sama dengan 25. Jadi maksimum terjadi di salah satu titik X sama dengan 0.